Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah wa syafi'ul ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa kulli minhum washabati ajma'in, ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun 'alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa binatina Allah tawaffana wa ahlana muslimin mu'minin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 700 ya. Hadis ke 1579. Hadis ke 1579. An Anasin, dari Anas bin Malik. 1579 itu hadis ketiga di halaman 700. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat. Beliau oleh ibunya ketika kecil diberikan kepada Rasul untuk berkhidmah kepada baginda Rasulullah SAW. Karena beliau ibunya orang gak punya, gak bisa memberikan hadiah apa-apa, maka beliau hadiahkan anaknya untuk membantu baginda Rasulullah SAW. Makanya beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau wafat umurnya di atas 90 tahunan. Ini Anas bin Malik ya. Kalau Malik bin Anas, ini salah satu dari 4 ulama mazhab yang disebut dengan Imam Maliki. Itu Malik bin Anas. Kalau ini dibalik, Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati. Berdoa, memohon kepada Allah di antara azan dan iqamah. Ya, setelah azan kita berdoa. Maksudnya di antara azan dan iqamah. Berarti sudah azan tapi belum iqamah. Kita nyebutnya qomat. Ini sebenarnya kurang tepat, iqamah. Ya, tapi enggak apa-apalah. Ya, sudah menjadi bahasa Indonesia qomat. Harusnya iqamah. Ya, iqamah. Ya, itu yang benar. Berdoa setelah azan atau antara azan dan iqamah, la yuraddu, tidak ditolak, artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan diijabah oleh Allah bukan berarti apa yang kita minta ya diijabah oleh Allah, dikabulkan. Ya, bukan itu. Bisa jadi itu, bisa jadi Allah memberikan yang lebih baik. Terkadang apa yang kita minta ini belum tentu terbaik buat kita. Pada masa Rasulullah SAW telah dicontohkan, ada salah seorang sahabat namanya Tha'labah. Ya, Tha'labah ini orang gak punya. Saking gak punyanya, dia kalau sholat tuh bajunya gantian dengan istrinya. Makanya Rasulullah perhatikan, ini kok Tha'labah
Setelah sholat berjamaah bersama baginda Rasul, beliau langsung pulang, nggak ikut wirid. Ya, Rasul tanya kenapa? Kasih tahu, karena istriku juga akan sholat, cuma dia nggak punya pakaian untuk sholat, makanya aku gantian. Akhirnya dia minta kepada Rasul untuk Rasulullah mendoakan dia, berdoa kepada Allah untuk dia agar Allah jadikan orang kaya. Orang kaya, orang yang banyak duit. Nah, dia menganggap banyak duit itu enak gitu, ya kan? Ya, itu belum tentu terbukti. Ya, Rasulullah SAW sebelumnya menasihatkan dulu, qalilun tuaddi syukraha, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutikuhu. Rezeki dikit tapi kau pandai mensyukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kau nggak mampu untuk mensyukuri. Tapi dia minta terus, Rasul berdoa jadi orang kaya. Ya, dulu kekayaan zaman dulu adalah berupa hewan ternak. Ini mungkin pernah saya cerita. Ya, lama-lama hartanya banyak, lalu sholat ditinggalkan, sampai akhirnya nggak mau bayar zakat. Justru yang dianggap baik itu banyak harta, membawa atau menjerumuskan dia di dalam kemunafikan. Kemunafikan. Nah, jadi yang dimaksud diterima itu tidak tertolak doa kita, itu Allah memberikan yang terbaik. Makanya jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ingat, dalam berdoa itu ada tata keramanya. Pertama, memuji Allah, kemudian kita tutup dengan membaca salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu An-Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i wa ghairuhu, dan selain Imam Nasa'i, wa Sahih Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis tersebut, wa ghairuhu, dan juga selain Ibnu Hibban. Hadis itu terangkat menjadi sahih. Kemudian juga termasuk akhlak berdoa an Salman ibni Farisin, Salman bin Faris. Salman ini salah seorang sahabat yang berasal dari Persia. Beliau mencari Tuhan, mencari kebenaran. Beliau melakukan perjalanan dari Iran, kemudian ke Mekah. Untung saja Nabi Muhammad sudah diutus, lalu dia beriman. Sebab banyak menjelang Nabi Muhammad diutus, banyak orang mencari kebenaran. Cuma utusannya belum Allah utus. Utusannya belum Allah utus, termasuk yaitu siapa yang ngasih tahu kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Waraqah bin Naufal. Yang dimana Rasulullah SAW ketika bertemu dengan malaikat Jibril di gua Hira, lalu badannya panas dingin, Siti Khadijah khawatir, lalu dibawa ke Waraqah. Waraqah bilang, dzalikan namus alladzi nazala ala Musa. Itu adalah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa, pernah datang kepada Nabi Musa. Bahkan Waraqah mengatakan kepada Nabi Muhammad, nanti Anda akan diusir oleh kaum Anda. Rasulullah kaget. Selama ini orang-orang Arab Mekah itu sayang dengan Rasul, karena beliau akhlaknya luar biasa. Disayang, dibanggakan malah. Yaitu sebelum Rasulullah SAW mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Dimuliakan baginda Rasulullah SAW, kebanggaan. Karena akhlak, budi pekertinya yang begitu bagus, sampai Allah sendiri memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini baginda Rasulullah SAW. Nah kemudian baru terjadilah permusuhan antara orang-orang Mekah dengan baginda Rasul setelah Rasulullah SAW mengajak mereka untuk apa? Hanya beribadah kepada Allah. Awalnya tentu sesuai dengan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga besar dekatmu. Tentu ini wajar. Yang namanya orang benerin kan keluarga dulu baru orang lain. Rasulullah benerin dulu keluarga, dikumpulin tuh, termasuk Abu Lahab. Ada keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib. Rasulullah ajak mereka untuk hanya beriman kepada Allah. Di situ Abu Lahab marah besar dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Kata tabban ini kata ungkapan yang kasar, menunjukkan kekesalan, brengsek, sialan dan sebagainya, itu tabban masuk itu. Maka Allah balas juga dengan kata tabba,
tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, Abu Lahab marahnya bukan main. Padahal kita tahu ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab itu gembira, bangga dengan keponakannya. Tapi begitu Tuhannya disinggung, ya ini mereka marah. Ya, mereka marah. Akhirnya memusuhi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Salman Al-Farisi itu termasuk mereka yang mencari Tuhan untuk saja bertemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia beriman. Qala dia berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rabbakum Hayyun Karimun. Sungguhnya Tuhanmu yaitu Allah adalah hidup. Ya, Allah itu hidup. Ya, nggak ada awal, nggak ada akhir, hidup selamanya. Karimun, Maha Pemurah. Maha Pemurah. Ya. Yastahyi min abdihi. Beliau, ya kalau saya katakan artinya benar istahyi. Istahyi itu malu. Ya kalau saya artikan Allah itu malu kurang tepat ya. Artinya Allah nggak enak ya dengan hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ini dalil. Sebelumnya juga ada doa dengan mengangkat kedua tangan. Ya, ada mengatakan bid'ah, ini jelas dalilnya ada. Ya, mengangkat kedua tangan. Nah, ukuran mengangkatnya itu kayak apa? Kalau dalam doa istikharah, doa istighasah, doa minta hujan, sesco, itu Rasulullah ini sampai kelihatan ini. Gini, ya. Tapi kalau doa biasa ya gini aja lah. Ya sejadah jangan dengan apa? Dengan dada itu yang paling bagus. Ya nggak usah begini, nggak usah. Ya, kenapa? Nggak usah begini, terbau ketek kan repot lah. Ya jadi cukup begini aja. Ya gitu. Itu namanya mengangkat kedua tangan. Allah Subhanahu Wa Taala nggak enak kalau orang hamba mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Ayaruddahuma sifron. Allah kembalikan kedua tangan itu, artinya ketika dia mengatakan tangan itu, kedua tangannya itu sifron, nggak dapat apa-apaan. Ya, ini salah satu cara untuk diterima doa, kita angkat tangan. Ya, itu supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan. Kalau doa ya penolakan bala dan sebagainya, kita balik. Kalau minta begini, ya kalau penolakan bala dan sebagainya begini, gitu ya, bolak-balik aja gitu. Ya, cepet kalau tahu artinya, kalau nggak tahu artinya begini aja udah. Ya, begini aja. Akhrajahu al-arba'atu, hadis diriwayatkan oleh imam yang 4. Ini menjadi ciri khas ya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam mengumpulkan hadis. Ya, beliau perawinya itu beliau tulis 4 sampai 6. Ya, kalau 4 ya berarti ya yaitu ashabus sunan 4 orang. Ya, illa Nasa'iyya, kecuali Imam Nasa'i. Nasa'i sebenarnya ashabus sunan juga, Sunan Nasa'i. Tapi beliau enggak termasuk. Wasahahu al-Hakimu, dan hadis tadi disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi Imam Hakim tidak meriwayatkan, tapi beliau sebagai apa? Pengkritik hadis. Ya, pengkritik hadis. Tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Kemudian masih, kalau tadi mengangkat tangan, kemudian berikutnya dalil, setelah berdoa kita usap muka kita. Ini ada dalilnya. Nih dalilnya. Ya, hadis yang akan kita baca. Enggak bid'ah. Ada orang mengatakan bid'ah. Ada orang mengatakan bid'ah. Kita lihat nih hadisnya. Ada Umar, dari Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a'i. Rasulullah apabila mengangkat kedua tangannya. Madda itu artinya memanjangkan, bukan itu tapi mengangkat. Ya, mengangkat kedua tangannya. Ya, itu namanya madda. Lam yaruddahuma, dan dia ya tidak
mengembalikan kedua tangannya hatta yamsaha bihima wajahu, ya sebelum dia mengusapkan dua tangannya ke mukanya. Jadi sebelum kita turunin nih tangan kita usap dulu. Usap baru. Ya, usap. Nah, kalau ketika akan tidur kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, nah, semua badan yang sampai dengan tangan kita ke belakang ke depan. Nah, itu kalau mau tidur. Tapi kalau berdoa ya cukup muka aja yang kita usap ya. Muka saja yang kita usap ya kalau berdoa. Dan tentu supaya diterima doa kita jangan lupa wudu. Ya, jangan lupa wudu. Nah, jadi ada waktu-waktu tertentu di mana doa itu ya kemungkinan besarnya diterima oleh Allah. Makanya kita harus bisa memilih waktu. Ya, kalau tempat di Indonesia nggak ada. Kalau tempat yang memungkinkan diterima doa kita itu hanya di Mekah, ya di Arafah dan seterusnya. Tapi di Indonesia nggak ada, ya tidak ada. Wah, Masjid Kuba, ya kalau kita berdoa diterima. Masjid Kuba sama aja dengan Masjid An-Nur, nilai sholatnya sama, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram itu sekali sholat nilainya berapa? 100.000 kali sholat. Tapi kan bukan berarti kalau kita dari sana perek sholat, enggak. Karena udah banyak ngumpulin, enggak. Tetap harus sholat. Cuma nilainya segitu. Makanya kata Rasul, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajidah. Jangan kau persiapkan kendaraan untuk berangkat kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Wa Masjidil Aqsa. Ya. Nah, dari situ ada ulama mengambil pengertian, kalau kita ke Madinah dengan niat ziarah, niat ke masjid, ini salah juga. Dua-duanya kita niat ke masjid Madinah juga, Nabi juga niat ziarah juga. Ya, karena dalam sabda Rasulullah SAW, man hajja walam yazurni faqad jafani. Orang yang haji tapi nggak ziarah kepadaku, hajinya sah apa enggak? Sah, karena ziarah ke makam Rasul bukan termasuk rukun haji, bukan termasuk wajibnya haji, ya nggak termasuk. Sah berarti. Cuma kata Rasul, orang sudah pergi haji tapi nggak ajar kepadaku, bakal jawaban dia nggak menghormati aku, jauh dariku. Ya, nah ada sebagian dengan hadis ini, hadis yang tadi, yaitu tidak boleh menyiapkan persiapan kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Ya, ke 3 masjid. Ya, ada mengatakan kalau kita ke Masjid Nabawi niatnya ya ke masjid, jangan ziarah. Ini kan anak lucu juga. Orang ziarah juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu tadi, man hajja walam yazurni faqad jafani. Orang yang pergi haji tapi nggak ziarah ke kuburanku. Adapun arba'in, ada istilah arba'in kan? Apa arba'in? Salat 40 waktu di Madinah. Makanya kalau haji itu pasti 8 hari di situ di Madinah. Karena 8 kali 5 nanti. Ya kan? Salat waktunya kan 5 waktu. Ini berjamaah dengan catatan. Berjamaah mendapat takbir pertama imam. Takbir pertama imam. Itu 40 waktu. Maka disebut arba'in. Itu nggak ada dalilnya. Dalil arba'in itu sebenarnya secara umum. Orang yang berjamaah ya 40 waktu. Ini saya dulu waktu pesantren ini nasihatin mekiai. Ya, kalau bisa kamu sholat 40 waktu, 40 hari makan, 40 hari berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram imam, berarti kan ya begitu imam takbir kita takbir 40 hari. Sekiranya ngambil dari situ kali. Kalau ini 40 waktu, seharusnya 40 hari. 40 hari itu kiai itu menjamin. Ya, menjamin jadi orang soleh. Itu kadang kuat. Udah dapat 25 hari ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat. Jadi harus pas. Ya begitu koma dia udah ada di situ. Ya, itu berat banget emang. Ya 40 hari. Kalau ini 40 waktu. Ya itu sebenarnya nggak ada dalilnya, cuma untuk memberikan semangat pada jamaah untuk sholat berjamaah.
di Masjid Nabawi. Nah, jadi salah orang mengatakan bahwa ya kalau ke masjid itu, ke Madinah itu niatnya ziarah ke masjid, jangan ke makam Rasulullah SAW. Ini kan nggak bisa dipisahkan, ya kan? Ke masjid doang tapi nggak ke makam, rugi juga dua-duanya. Kecuali kita sudah ziarah, lalu ke Raudhah, ya lalu besok-besoknya hanya sholat doang nggak apa-apa, ya kan udah ziarah, udah ke makam baginda Rasulullah SAW. Kemudian ini dalil setelah berdoa kita mengusap ya muka kita. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi walahu syawahid minha, dan hadis itu banyak pendukungnya, di antaranya adalah hadis Ibnu Abbasin inda Abi Dawudah. Itu ada hadis berasal dari Abdullah bin Abbas, mengatakan berasal dari Umar ibn Khattab, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa ghairihi, dan selain Imam Abu Dawud wa majmu'ha, dan kumpulan hadis-hadis tadi sebagai pendukung, yaqdi bi annahu haditsun ya hasanun, itu menunjukkan hadis tadi yaitu ketika habis berdoa jangan kita turunkan tangan kita sebelum kita mengusap muka kita. Sebelum kita mengusap muka kita, ya itu adalah hadis hasan. Ya, tingkatannya adalah hadis hasan. Boleh dijadikan apa? Dalil. Nah, kemudian ya jangan lupa doa itu kita sisipkan dengan salawat kepada baginda Rasul. An Ibnu Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau salah seorang sahabat yang selalu Rasulullah minta untuk membaca Al-Quran. Rasulullah yang mendengarkan. Ya, sampai akhirnya karena sering disuruh, beliau ya mengatakan kepada baginda Rasul, kan Quran diturunkan kepada kau. Ya, jadi nggak enak begitu ya. Ya, tapi kata Rasulullah, Iqra. Rasulullah yang dengar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna awlan nasi, sungguhnya orang yang paling dekat kepadaku, orang yang paling utama ya denganku, yaumal kiamat, nanti di hari kiamat, bukan sekarang, karena kita akan ketemu dengan baginda Rasul. Ya, nanti kita akan ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ini ada orang yang sangat dekat dengan baginda Rasul, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak baca salawat kepadaku. Itu yang paling dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tahu salawat itu adalah perintah Allah. Langsung Allah perintahkan. Dan perintah ini ya bukan hanya Allah perintahkan saja kepada manusia, tapi juga Allah menyatakan Allah juga bersalawat. Allah menyuruh kita puasa. Apakah Allah juga mengatakan Allah puasa? Enggak kan? Enggak. Allah menyuruh kita sholat. Apakah juga Allah sholat? Enggak. Tapi kalau untuk baca salawat, justru Allah dulu mengatakan bahwa Allah membaca salawat kepada baginda Rasul. Para malaikat membaca salawat kepada baginda Rasul. Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah menyatakan bahwa Allah berselawat, malaikat berselawat, baru Allah perintahkan orang beriman untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, makanya ulama berlomba-lomba membuat selawat seindah mungkin. Ada yang namanya selawat nariyah, selawat fatih, macam-macam. Ya, macam-macam bentuk selawat ini karangan para ulama. Lalu mereka rasakan faedahnya, lalu mereka kasih anak-anak muridnya menjadi wirid dan seperti itu, seperti selawat nariyah dan sebagainya. Ya, itu karangan para ulama. Ulama mereka seindah mungkin, tapi tetap menempatkan baginda Rasul sebagai utusan Allah. Beda dengan orang-orang Nasrani, mereka memuji, ya, karena itu selawatnya memuji kepada Rasul. Ya, tapi kalau dulu Nasrani, mereka memuji Nabi Isa tapi berlebihan. Ya, tidak sebatas Nabi Isa itu sebagai utusan Allah, tapi mereka anggap, mereka yakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Tuhan dan Trinitas.
Makanya Rasulullah melarang untuk memuji Rasul ya di luar batas. Artinya apa? Tidak lagi menempatkan baginda Rasul sebagai utusan Allah. Dalam sabda Rasulullah SAW ini hadis sahih, la tutruni kama atrat nasara ibna Maryam. Janganlah engkau memuji aku seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa. Itu yang nggak boleh. Selama pujian itu tetap menempatkan baginda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, ya itu boleh. Itu boleh. Dan pujian kita itu nggak punya nilai. Ya kan? Kenapa? Karena Allah telah memuji baginda Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya pujian kita? Ya kan? Tapi bukan berarti boleh. Boleh. Cuma jangan berlebihan. Tetap menempatkan baginda Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu pegangan kita itu. Ya, memuji baginda Rasulullah SAW. Kemudian adalah orang yang paling banyak baca salawat kepadaku, terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Itu minimal para ulama minimal itu 300 kali. 300 kali. Ya, itu minimal baca salawat 300 kali di hari Jumat atau malam Jumat. Ya, itu bahkan mereka ada yang ribuan. Ya, mau salawat yang pendek boleh atau salawat dari Rasulullah SAW itu salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, seterusnya. Ya, itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hadis riwayat Imam Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian tentang rajanya istighfar atau disebut Sayyidul Istighfar. Ini harus kita baca. Ya, ini rajanya istighfar. Sangat dianjurkan untuk kita baca dan banyak sekali fadilahnya. An Shaddad bin Ausin, dari Shaddad bin Aus. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Istighfari, adapun Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Ya, kita tahu bahwa istighfar itu ya banyak redaksinya. Banyak redaksinya. Termasuk kita astaghfirullahaladzim, itu sudah beristighfar. Rabbighfirli wa li walidayya, itu namanya kita beristighfar. Cuma ada istighfar yang disebut rajanya istighfar. Istighfar yang paling afdal. Ayyaqulal abdu, yaitu seorang hamba membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli. Maka di sini disebut Sayyidul Istighfar, pasti ada kata istighfar. Faghfirli, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, hafalin tuh. Ya, hafalin. Ya, kita baca setelah salat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa 'adika, dan seterusnya. Ya, pendek kok, gampang itu. Ya, catat nih, hafalin. Ya, itu Sayyidul Istighfar. Akhrajahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah SAW, tidaklah baginda Rasulullah SAW yada'u haula'il kalimati, meninggalkan ungkapan ini dalam berdoa. Hina yumsi, ketika beliau ya berada di waktu sore, wa hina yusbihu, dan ketika beliau berada di waktu pagi. Ini namanya doa pagi dan sore. Ya, ini selalu dibaca oleh baginda Rasul. Singkatnya doa pagi dan sore. Makanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu mengarang, namanya kitab Al-Adhkar. Itu khusus isinya doa atau wirid baginda Rasulullah SAW. Baik pagi maupun sore maupun malam. Ya, setelah habis salat subuh, setelah salat subuh, setelah salat maghrib. Itu khusus. Nama kitabnya adalah Al-Adhkar.
Ya, saya pernah baca itu di Tanah Baru di Depok di satu masjid. Karena orangnya sudah tua-tua yang ngaji. Ini kalau membahas macam-macam mereka pusing. Ajarin aja doa sekali. Banyak-banyak doa. Ya demen mereka itu demen. Ya, kan itu dari doa dari Rasulullah SAW. Jadi doa atau ungkapan doa itu yang paling bagus dari Rasul. Karena Rasulullah pernah baca, itu masalahnya, pernah pakai. Ya, kalau dikarang sendiri, ya Rasulullah nggak pernah pakai. Nah, itu ada keutamaan, ada kelebihan. Doa dari Rasul, ya itu lebih afdal daripada doa kita karang sendiri. Ya, kita karang sendiri, ya itu. Apa doa syirik istighfar itu? Allahumma anta rabbi. Nah, kemudian doa pagi sore. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini. Ya. Kalau kita mimpin, Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dinina. Beda. Ya, bentuk ungkapannya beda. Dan kita memimpin doa buat kita sendiri. Sianan yang ngaminin. Ya kan? Kalau ini buat sendiri nih, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguhnya aku nih minta. Tapi kalau inna, kami, Allahumma inna nas'alukal afiyata fi dinina. Fi dinina. Boleh kalau hadis diganti. Ya. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh. Ya. Kita berdoa meskipun sendiri, kalau kita ambil dari Al-Quran seperti apa? Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetap harus apa? Rabbana ighfir lana, enggak boleh Rabbi ighfirli. Ya boleh sih Rabbi ighfirli, cuma kalau kita niat yang merubah Al-Qur'an enggak boleh. Harus ngikutin Al-Qur'an. Sama banyak orang mengganti doa untuk keluarga, untuk dia dan keluarganya untuk apa? Supaya rajin mendirikan salat. Di Al-Quran, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Dia ganti. Ya. Rabbana ij'al. Mending diganti pas kali, enggak pas kadang-kadang. Ya. Tadi kalau dari Al-Quran apa? Rabbi ij'alni muqimas sholat. Dia ganti apa? Rabbi ij'alna muqimas sholat. Itu juga ada salah. Seharusnya muqimis sholat. Tapi kalau dia mengambil itu dari Al-Quran enggak boleh dirubah. Jadi gimana? Ya doanya jangan ketika memimpin doa. Di saat kita berdoa sendiri, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya, itu. Ya, jadi kalau Al-Qur'an enggak boleh diganti. Kalau kita niat doa dari Al-Qur'an, enggak boleh diganti. Ya, seperti itu. Tapi kalau enggak niat dari Al-Qur'an ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kan yang paling bagus kita niatkan dari Al-Quran, gitu. Karena kita menggunakan dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita sendiri di sini Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini. Makanya kalau ada orang berdoa buat rame-rame, sementara dia pakai buat sendiri, fi dini, inni, ya jangan aminin, enak aja. Ya dia doa buat sendiri, bahkan kita yang aminin nggak kebagian. Ya, jadi harus pakai. Nah. Ya, Allahumma inna nas'aluka. Ya. Kemudian wa dunyaya, aku minta afiat baik dalam agamaku atau duniaku. Wa ahli, keluargaku. Kalau rame-rame wa ahlana. Wa mali, dan juga ya yaitu harta bendaku. Allah mastur awrati, dan tutuplah ya, yaitu apa-apa yang tidak baik yang terbuka. Aurat itu apa? Aurat, arti aurat. Arti sesuatu yang enggak boleh terbuka dari badan kita, itu namanya aurat. Ya, aurat. Ya, sesuatu yang tercela sebenarnya. Itu harus ditutupi. Makanya kita minta Allah menutupi kesalahan kita. Ya. Wa amin rawati. Ya. Dan ya, yaitu ya Allah amankanlah ya rasa takutku. Ini doa di saat kita ketakutan, ini sangat diperlukan.
Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya, itu sering kita baca di saat kita ketakutan. Ya, itu kita baca wahfazni min baini yadayya, dan lindungilah aku dari depanku, wa min khalfi, dan dari belakangku. Kenapa? Maksudnya dilindungi dari setan, karena setan begitu kesalnya kepada manusia, dia berjanji di hadapan Allah akan menggoda manusia baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Ya, la atiyannahum min baini aydihim, kata setan. Min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, wa an aymanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 penjuru yang bisa didatangi oleh setan untuk menggoda kita. Wa an yamini, dari sebelah kanan kita. Wa an shimali, dan dari sebelah kiri aku. Wa min fawqi, dan dari atas. Wa a'udzubika min azamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu. Ya, aku berlindung dengan keagunganmu. Ya, bi azamatika an aghtala min tahti, yaitu ya, terjadinya bahaya dari arah bawah, dari arah bawah. Jadi segala arah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca bahwa di pagi hari ini akan terlindung sampai sore hari. Kita baca sore hari akan terlindung sampai akhir lagi kan. Makanya dibaca pagi, sore. Ya, pagi sore. Kita minum obat 3 kali sehari. Ya kan? Ini doa cukup 2 kali. Ya, untuk melindungi diri kita. Kemudian An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, kala beliau berkata, karena Rasulullah SAW adalah baginda Rasulullah SAW. Yaqulu, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu yang kau telah berikan kepadaku. Ya, min zawali nikmah. Ya, kalau hilangnya nikmat dari Allah, nanti jatuhnya bencana. Kita minta perlindungan. Ya, untuk supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak hilang, tidak lepas dari diri kita. Makanya pandai-pandailah bersyukur kepada Allah dari nikmat yang Allah berikan. Insya Allah bukan hanya bisa menjaga nikmat dengan kita bersyukur, tapi juga Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, pasti aku akan menambah. Jadi mensyukuri nikmat itu satu, menjaga nikmat supaya tidak hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk mensyukuri nikmat? Pertama adalah alhamdulillah, dengan ucapan dulu. Makanya dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, ya, ma'an amallahu ala abdin nikmatan, atau min ni'matin, atau satu redaksi nikmatan. Ya, terus wa yaqulu alhamdulillah illa qad adda syukraha. Allah tidak memberikan satu nikmat kepada seorang hamba lalu dia mengucapkan alhamdulillah kecuali orang itu telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini dengan ucapan itu ucapan secara lisan. Lalu dengan perbuatan kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu untuk menjaga nikmat dan juga untuk menambah nikmat Allah. Wa fujaati nikmatika, dan ya murkamu dengan datang secara tiba-tiba, azabmu. Ya, nikmatik kalau pakai ain, nikmat kalau pakai qaf, ini azab. Ya. Wa jami sakhatika, dan aku tadi wa tahulu afiatika, dan aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan, afiah yang kau berikan kepadaku menjadi penyakit. Kita minta supaya kita tetap afiah, tersehat. Wa bujaati nikmatika, dan yaitu murkamu, adabmu dengan tiba-tiba. Wa jami sakhatika, dan semua murkamu aku berlindung.
aku berlindung kepadamu. Akhrajahu Muslimun. Jadi berdoa ini makanya disebut mukhul ibadah. Intinya ibadah. Karena dengan kita berdoa, kita mengakui Allah itu maha besar. Ya, karena kita nggak mungkin minta kecuali kepada apa? Yang lebih hebat. Jadi kita berdoa itu sekaligus mengakui bahwa Allah itu yang melindungi kita. Makanya disebut mukhul ibadah. Ya, karena dengan kita berdoa kita berarti merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa dianjurkan? Karena dengan mengucapkan salawat pada baginda Rasul, berarti ya kita minta kepada Allah. Untuk siapa? Untuk baginda Rasul. Artinya orang yang bersalawat kepada baginda Rasul nggak mungkin menganggap Rasulullah sebagai Tuhan. Karena dia yang dimintakan oleh kita kepada Allah. Allah tempat meminta. Ini hebatnya baca salawat. Ya, baca salawat itu hebatnya. Ya, nggak mungkin orang banyak salawat ya akan menempatkan Rasulullah sebagai Tuhan, enggak. Karena dengan salawat itu menempatkan Rasulullah sebagai apa? Yang kita mintakan. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap yang kita minta kepada Allah, bukan kepada Rasul. Ya, ini keutamaan daripada baca salawat. Kemudian ya, an Ibnu bin Umar dari Abdullah bin Umar qala kana Rasulullah SAW berdoa dari akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya Abdullah bin Umar beliau berkata adalah baginda Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya utang yang menguasai diri kami sehingga kami nggak mampu bayar. Terjerat utang. Ya. Yang namanya utang itu gak enak, banyak utang enak enggak? Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Nah, dengan doa ini Allah mudahkan rezeki buat kita. Karena kita berdoa supaya kita tidak terlilit apa? Utang. Wa ghalabatil adwi, dan aku berlindung kepadamu dari ya kekalahan oleh musuh. Wa syamatatil a'da, dan cacian musuh-musuh. Ya. Cacian ada, cacian musuh-musuh. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawi An-Nasai, hadis riwayat Imam Nasai wa Sahih Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim. Ya, kemudian nanti ada asma-asma Allah. Ini sebenarnya bukan dari Rasulullah. Ada orang berdoa dengan menyebutkan asma-asma Allah. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu memuji orang itu. Ya, ini hadisnya an Buraidah qala, dari Buraidah, ini seorang laki-laki bukan perempuan. Ya, jangan kalau kita mendengar ada nama pakai tak marbutoh itu perempuan, enggak, ya, seperti halnya Ikrimah itu laki, ya, anaknya Abu Jahal. Tapi beliau betul-betul beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau terluka dalam perang, yang dicari Rasulullah bukan bapaknya, bukan Abu Jahal. Ini Rasulullah redha apa enggak? Luar biasa itu sahabat. Ya, namanya Ikrimah. Laki atau perempuan? Laki. Di kita perempuan. Ya. Justru kalau kita punya anak laki, kita namakan Ikrimah, dianggap aneh. Ya, itu laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW ketika dagang ya ke Syam, itu ditemani oleh pembantunya Siti Khadijah bernama Maisarah. Ya, laki perempuan? Laki. Kan nggak mungkin Rasulullah mau perempuan, ya kan? Nggak mungkin. Ya, ini kesalahan orang kita seperti itu. Yang penting kalau tak marbutohnya perempuan, nggak mesti. Ya, orang Arab nggak mesti menamakan dengan nama yang ada tak marbutohnya. Ya Khadijah, ya, nah itu perempuan. Tapi bukan berarti selalu perempuan, enggak. Seperti Ikrimah tadi atau Maisarah, ya, atau di sini Buraidah. Ya, ini ada tak marbutohnya tapi laki-laki. Tahunya laki-laki di mana? Qola. Kalau perempuan qolat, pakai taknis. Kalau ini qola, berarti laki-laki. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu. Rasulullah mendengar ada orang laki-laki membaca, mengucapkan dalam berdoa,
Allahumma inni as'aluka, oh ya Allah, aku meminta kepadamu, bi anni asyhadu annaka antallah, sungguhnya aku bersaksi, sungguhnya engkau adalah Allah. La ilaha illallah illal ahad, illa antal ahad. Tiada Tuhan kecuali engkau yang Maha Esa. As-samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Ya, yang tidak lahir dan tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyamai Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar doa orang ini begitu indahnya karena menyebutkan asma-asma Allah sekaligus memuji Allah, ya, memuji Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alallah, orang tadi telah meminta kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah bismihi, dengan nama Allah, allazi idza su'ila bihi a'ta, yaitu apabila dia meminta dengan nama Allah, Allah akan memberikan. Allah akan memberikan. Wa idza du'iya bihi, apabila berdoa dengan nama Allah, ajaba, Allah akan terima, Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan. Ya, jadi dalam hadis ini tentunya menunjukkan bahwa sebelum kita minta, kita muji Allah. Bukan berarti Allah perlu pujian kita, enggak. Allah enggak perlu pujian kita, tapi kita yang perlu memuji Allah. Karena Allah yang paling berhak untuk dipuji. Ya, alhamdulillah, itu paling enggak. Ya, alhamdulillah. Ya, makanya ada pujian yang paling afdal, itu pujian yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ya, ketika berdoa, Allahumma alhamdulillah hamdan katsiran. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Itu pujian yang paling afdal. Ya, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Mulai Imam Suyuti mengganti dengan kalimat isim. Ya, dengan kalau ini kan dengan fi'il, hamdan yuwafi ni'amah yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya, alhamdulillah, segala puja bagi Allah, ya, hamdan yuwafi ni'amah, pujian yang sebanding dengan nikmatnya. Ya, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya, dan sama dengan apa? Dan dapat apa? Menambahkan, diberikan tambahan mazidah, yukafi'u mazidah, tambahan nikmat. Ya, itu oleh Imam Suyuti diganti menjadi alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih, diganti dengan isim. Ya, itu dalam tafsir Jalalain di awal itu seperti itu. Sama Imam Nawawi juga dalam tafsir Munirnya juga hampir sama. Ya, dia diganti dengan isim, ya, juga diakhiri dengan domir. Seperti itu. Nah, baca selawat baru kita berdoa. Rasulullah pernah dengar ada orang langsung minta kepada Allah, langsung menyebutkan permintaan. Kata Rasul, orang ini tergesa-gesa. Maka diajarkan Rasulullah dalam kita berdoa, puji dulu Allah, baca selawat, baru kita sebutin permintaan kita. Ya, itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, itu dianjurkan dalam kita berdoa, jangan langsung, tapi kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surah Al-Fatihah ini Allah ajarnya gimana cara kita meminta. Allah ajarin itu dengan diawali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua pujian, ya, sanjungan kepada Allah. Baru kita minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Baru kita minta. Ya, jadi dalam meminta, berdoa kepada Allah jangan langsung. Puji dulu Allah, lalu baca dulu sholawat, ya kan? Ya, kalau hafal Asmaul Husna itu mengawali doa. Kalau sendiri umpamanya kita sebutin Asmaul Husna. Semuanya kita sebutin, baru kita minta, itu lebih mustajab. Ya, lebih mustajab. Saya dulu punya guru Kisam Suri Badawi.
Ya, beliau kalau berdoa itu selalu asmaul husna. Ya, bacanya cepat ya, baru beliau minta. Selalu itu. Ya, selalu. Jadi itulah yang disebut apa? Memuji Allah dulu. Dan saya kira demikianlah, mudah-mudahan ya kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang gemar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal